Halo guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Amin. Masih lanjut di Donghua Martial Master, dan di episode kali ini setelah Lord Chen bersaing di ujian pertama dan kedua, ia selalu menjadi yang paling menonjol. Bahkan semua orang dibuat terheran-heran olehnya. Dan kali ini kita sampai di ujian ketiga, yaitu ujian prasasti cuy. Widih. Jadi buat kalian yang belum subrek, boleh lah ya disubrek dulu. Oke cuy, gaskeun. Lanjut dari episode kemarin, di Tianyi yang kena mental, ia pun melihat Chen masih bertahan dalam ujian ini. Ia mengatakan bahwa Chen tidak dihitung. Loh, kan mereka ujian bareng ya? Leng Wushuang juga bertanya-tanya tentang itu. Sementara Lord kita sedang nyantui dan enjoy dengan ujian ini. Dan juga di sana, tubuh suci abadinya telah mencapai puncak tahap kedua. Lalu kekuatan fisik Chen setidaknya meningkat 50%. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba si Chen loncat dari sana dan terpancarlah sesuatu. Bukan hanya ia yang kaget, orang-orang di sana juga kaget. Terutama ketika ada aura yang terpancar dan diikuti dengan gempa kecil. Mengingat gempa, semoga teman-teman kita yang terkena dampak di sekitar Gunung Semeru tetap sabar menghadapi keadaan. Jaga kesehatannya ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk kita lanjut lagi cuy. Di tengah kepanikan, gelombang aura kembali menyebar di sekitar sana. Tetapi kali ini gelombang aura itu mengobati luka para pejuang di sana. Bahkan penyakit seperti kadas kurap, bobogoen, bodo usi pun berhasil diobati. Singkat cerita, sambil diiringi gempa, mereka yang sedang dangdutan dikejutkan dengan datangnya sesuatu yang hitam panjang dari langit. Apa nih? Benda yang datang dari langit itu ternyata prasasti yang tidak lain untuk ujian putaran ketiga ini. Dijelaskan di ujian ini setiap peserta menggunakan energi sejati untuk menyerang prasasti ini. Dan selama mereka bisa mencapai ketinggian 10 meter di atas batu prasasti hitam dan meninggalkan jejak, maka akan dianggap lulus. Di lain sisi di Tianyi berkata, takutnya hanya praktisi martial venerable lah yang dapat melakukannya. Dan pangeran menambahkan, selama sejarah peradaban 5 kerajaan yang sudah 19 kali ujian di ibu kota kuno ini, baru kali ini ia melihat ujian prasasti ini. Dengan kata lain, ujian prasasti hitam ini muncul karena ada kondisi yang khusus dan emang spesial aja kali ya, kayak kamu. Dan mengingat para jejak-jejak itu mungkin saja ditinggalkan oleh jenius-jenius di zaman kuno. Kesulitan di ujian ketiga ini yaitu meninggalkan jejak di 10 meter prasasti itu. Namun ada juga yang menyepelekan ujian ketiga ini karena mereka berpikiran, hanya potongan besi yang gak jelas akan dengan mudah untuk meninggalkan jejak. Namun di sisi lain, si Chen berpikir bahwa tidak semudah itu Perguso. Tiba-tiba, si juri pun memberi waktu 10 kali napas untuk merasakan napas dari batu prasasti itu. Dan ternyata dugaan si Chen benar. Ujian kali ini harus menahan tekanan dan meninggalkan jejak pada saat bersamaan. Dan jelas kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Sesudah itu, juri pun memulai ujiannya. Satu persatu murid pun dimasukkan ke dalam sana. Seperti orang yang sangat optimis ini, ia mengatakan bahwa 10 meter itu sangatlah mudah. Dengan teknik elang terbang dari lembah elang langit, ia pun cus gaskeun ke atas sana. Para murid lain memprediksi dengan kekuatannya, ia bisa mencapai 20 meter. Tapi kita lihat saja cuy, setelah beberapa saat terbang, entah kenapa ia juntai kembali. Seketika orang-orang di sana pun terkejut dan terheran-heran. Si orang itu yang jatuh ia berkata, nyeri dada Ji. Karena ia jatuh tentunya konsekuensinya tereliminasi dari ibu kota karena belum meninggalkan jejak.
Di luar ibu kota, si orang yang dilempar itu mengatakan bahwa semakin tinggi prasasti, maka tekanan pun semakin besar. Kembali ke arena ujian, si Cincin pun seperti biasa, ia meriset kembali tujuan ujian ini dari awal. Yang ternyata, ujian pertama bertujuan agar semua peserta dapat memahami penggunaan energi sejati. Kemudian di ujian kedua, membiarkan para peserta untuk bertahan dalam formasi yang bertujuan untuk meningkatkan kultivasi diri sendiri. Lalu ujian ketiga ini sebenarnya semacam penempaan jiwa. Wah, harta macam apa nih? Sesudah itu, peserta kedua pun dipanggil untuk ujian. Orang ini merupakan raja tombak dari kota Heyu bernama Li Cheng dari keluarga Li. Yang rumornya, orang ini pernah membunuh 3 praktisi tingkat surgawi tahap akhir sekaligus dengan tombak ngobornya. Di sana, si Li Cheng pun bertanya, "Langit, apakah bisa menggunakan senjata?" Dan si juri pun memperbolehkannya. Di atas sana, ia pun mulai mencoba menggoreskan tongkat jurinya. Tetapi karena prasasti itu sangat kuat, tongkatnya tidak menggores sedikit pun. Maka dari itu, ia adalah peserta yang kedua ditendang dari sana. Dan singkat cerita, satu persatu para peserta pun gagal dan jelas dieliminasi. Karena itulah, nyali para peserta yang tersisa pun menciut. Mengingat orang-orang yang gagal tadi bukanlah orang sembarangan alias orang yang sangat kuat cuy. Mereka aja nggak bisa ninggalin jejak, apalagi praktisi-praktisi yang di bawahnya. Aduh, parah cuy. Oke lah, lanjut. Bahkan ada yang menebak mungkinkah perlu memiliki energi sejati tingkat mistik untuk bisa menggores benda itu. Di sisi lain, 3 para jenius surgawi membicarakan tentang orang-orang yang gagal di ujian ini, terutama si Di Tianyi yang tukang roasting orang. Ia mengatakan mereka konyol sekali, berani masuk ke ibu kota kuno dengan keadaan kultivasi tidak memadai. Tak lama dari sana, seseorang yang bernama Tian Chin Peng dari sekte tanpa fase, ia dipanggil untuk menjalani ujian. Dengan sombongnya, ia pun meluncur ke sana. Tetapi karena keangkuhannya, ia berniat akan terbang di 20 meter. Yang artinya, tekanan dari batu itu pun semakin besar. Namun beruntungnya, ia sempat meninggalkan goresan dengan jurus rahasia sektenya. Dan alhasil, ialah peserta pertama yang lulus di ujian ini. Lanjut ke peserta lainnya. Kali ini ada seseorang yang sangat pede dengan dirinya. Tetapi sayangnya, ia gagal dan ditendang dari ujian. Nah, pede boleh, tapi lihat kondisi bosku. Di kelompok para jenius 5 kerajaan, si Cincin yang baru datang, ia pun mengatakan bahwa ujian putaran ini memang sulit tapi tidak terlalu sulit. Gimana nih? Dan dikatakan mudah tapi tidak terlalu mudah. Lalu ia pun diminta oleh Wang Qiming untuk menjelaskan semuanya. Dengan cerdasnya, si Cincin melayangkan pertanyaan kembali kepada mereka tentang tujuan mereka masuk ke sini. Setelah itu si Cincin menjelaskan lagi apa yang ia perhatikan dari ujian putaran pertama untuk menguji pemahaman energi sejati. Kemudian yang kedua, untuk menguji daya tahan fisik di bawah paksaan. Dan di ujian ketiga ini bertujuan untuk menguji kemampuan semua orang menghadapi paksaan jiwa. Sesudah itu, si Cincin pun meminta mereka memahami dan beradaptasi dengan paksaan ini. Karena jika terus berjuang melawan paksaan, maka hanya bisa menggunakan kekuatan sendiri sebesar 30-40% cuy. Lalu setelah mendengar ceramah si Cincin, Wang Qiming pun mulai mencobanya. Diikuti dengan mereka juga sih. Dan selang beberapa menit, mereka pun mulai merasakan apa yang dikatakan si Cincin tadi. Yap, yaitu mereka mampu beradaptasi dengan paksaan itu. Selain mampu beradaptasi, mereka juga mengalami peningkatan. Selama mereka membuktikan apa yang dikatakan Cincin, sudah ada orang yang kembali gugur di arena ujian. Para peserta lainnya pun khawatir hanya akan tersisa kurang dari 100 orang yang lulus ujian. Di luar sana, para pemandu dan para sesepuh sedang memperhatikan para praktisi tingkat surgawi yang tersingkir.
Mereka juga mengkhawatirkan para jenius dari 5 kerajaan yang tidak lebih dari 10 orang yang lulus. Mereka juga membicarakan pasukan kerajaan Qi yang hanya tersisa 6 orang di putaran ini. Apalagi tidak ada basis kultivasi tingkat mistik di gerombolan itu. Karena itulah mereka khawatir kerajaan Qi akan segera tersingkir. Lalu kemudian tibalah seseorang dari kerajaan Qi yang dipanggil ke sana. Namun sangat disayangkan, part ini bersambung dulu. Oke Squad Capruk, semoga terhibur dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Nanggung bet ya cuy, gak apa-apa lah. Ngopi yang penting ngopi cuy, ngopi. Mantap.